Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nia Muhammad Rahman, biasa dipanggil Nima, Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul tentang konsep administrasi pendidikan. Langsung saja, tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung menjelaskan materi saya. Yang pertama, A. Administrasi pendidikan. 1. Pengertian administrasi. Pengertian administrasi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, A. Administrasi dalam arti sempit. Dalam pengertian ini, administrasi diambil dari istilah dalam bahasa Belanda administratie, yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Yang B. Administrasi dalam arti luas. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan asas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan administrasi adalah untuk mendayagunakan segala tenaga, sarana, dan dana secara optimal, teratur, relevan, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, konsep dasar administrasi pendidikan. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan oleh para ahli diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai proses. Pengertian administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Yang ketiga, tujuan administrasi. A. Tujuan jangka pendek. Pada hakikatnya, tujuan jangka pendek administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan. Yang B. Tujuan jangka menengah. Agar tujuan jangka pendek dilakukan itu tidak salah arah, perlu berorientasi kepada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Jadi, tujuan jangka pendek harus disesuaikan dengan tujuan institusional. C. Tujuan jangka panjang. Semua tujuan jangka menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar segala usaha kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber daya atau manusia dan non-manusia dapat berjalan secara teratur, efektif, efisien, dan produktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, fungsi administrasi pendidikan. Dengan demikian, fungsi administrasi pendidikan di sekolah meliputi 1. Fungsi perencanaan yang mencangkup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang berwujud sebagai suatu badan yang integral. Yang ketiga, fungsi motivasi yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi tersebut timbul antara lain karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya bermuara pada relevansi
efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang hendak dicapai. Yang keempat, pengawasan. Fungsi pengawasan meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapailah hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja. Yang kelima, ruang lingkup administrasi pendidikan. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi A. Administrasi organisasi, B. Administrasi kurikulum, C. Administrasi kepegawaian, D. Administrasi peserta didik atau siswa, E. Administrasi sarana atau prasarana, F. Administrasi tata usaha, H. Administrasi tata hubungan masyarakat. Yang keenam, konsep-konsep baru administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pendidikan sebagai suatu proses sistem perilaku. Yang kedua, learning merupakan sasaran pokok. Yang ketiga, kepengawasan adalah usaha kerjasama yang sistemik dan terkoordinasi secara terarah dan terpadu. Yang keempat, komunikasi terbuka antar berbagai unsur yang terlibat. Yang kelima, penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat. Yang keenam, adanya fleksibilitas organisasi yang memungkinkan penyesuaian yang dapat dilakukan sehingga terjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, penghargaan terhadap usaha dan aktivitas kreatif sesuai dengan hakikat manusia yang diekspresikan dalam pelaksanaan program pendidikan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.